Hai teman-teman, senang bertemu lagi dengan kalian semua. Perkenalkan, saya Francisca Sonia Kurniasari, mahasiswa psikologi Universitas Setiabudi semester 2. Kali ini di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi, saya akan menjelaskan tentang tahapan rekrutmen dan seleksi yang ada di salah satu perusahaan. Let me introduce Grace AI. Ini adalah perusahaan yang akan saya kulik tahapan rekrutmen dan seleksinya. Grace AI, Growth as a Service atau pertumbuhan sebagai layanan, berpusat di Singapura. Seperti namanya, Grace AI menggunakan AI prediktif untuk mendorong pertumbuhan bisnis e-commerce. Grace mengintegrasikan silo data tradisional dan menerapkan mesin AI pembelajaran mesin, bertindak sebagai ilmuwan data internal untuk memprediksi tren dan memberikan wawasan waktu nyata, serta rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk merek. Platform ini juga dapat mengubah wawasan menjadi tindakan. Dengan menjalankan rekomendasi ini secara lancar di seluruh etalase pasar, brand.com, perdagangan sosial dan percakapan, pemasaran kinerja, manajemen inventaris, pergudangan, dan logistik jarak jauh, yang semuanya berdampak pada keuntungan suatu merek, mendorong keuntungan pertumbuhan. Jadi kesimpulannya, Grace AI adalah perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi AI yang berorientasi membantu meningkatkan penjualan seller. Dapat teman-teman lihat, ini merupakan sekilas informasi tentang narasumber yang sudah melewati tahapan rekrutmen dan seleksi dan masih bekerja di sana sampai dengan sekarang. Narasumber kali ini melewati beberapa tahapan seleksi, seperti slide berikut ini, yaitu pendaftaran lamaran, wawancara HRD, wawancara user, wawancara manajer, dan wawancara direksi. Untuk informasi terkait lowongan pekerjaan, narasumber mendapatkan dari teman yang sudah menjadi karyawan di Grace AI. Mari kita simak penjelasan dari tiap-tiap tahap tadi. Pertama, pendaftaran lamaran merupakan tahap awal pada rekrutmen dan seleksi. Karena bila kita tidak mengirimkan lamaran, tidak mungkin perusahaan akan tahu bahwa kita tertarik untuk bergabung. Pendaftaran lamaran sendiri adalah proses pengiriman berkas lamaran pada perusahaan. Berikut adalah kelengkapan-kelengkapan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah ijazah pendidikan terakhir, yang menandakan pelamar benar-benar tuntas dalam menyelesaikan pendidikannya. Kedua, CV, berisi riwayat hidup berupa perkenalan diri secara singkat, biodata pelamar, riwayat pendidikan, dan sebagainya. Bila memiliki kemampuan atau kelebihan seperti aktif organisasi dan mengikuti pelatihan, bisa dimasukkan ke dalam CV. Ketiga, ada surat lamaran. 4. IPK, yang biasanya ada pada persyaratan yang diberikan oleh perusahaan. Kedua, wawancara HRD. Setelah lamaran diterima oleh perusahaan dan memenuhi persyaratan, pihak HRD akan menghubungi pelamar melalui telepon WhatsApp. Di sini, selain melakukan follow-up terkait lamaran yang masuk, pihak HRD juga melakukan wawancara awal. Jika sudah selesai, pelamar akan mendapatkan pesan WhatsApp yang menunjukkan jadwal seleksi selanjutnya. Ketiga, wawancara user. Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui
kompetensi dari seorang pelamar. Sebagai contoh, pada narasumber diberikan studi kasus tentang Excel untuk dipecahkan. Peralatan dalam menunjang tes ini adalah laptop. Yang keempat, wawancara manajer. Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kesiapan pelamar dalam bekerja. Tahapan ini juga lebih menjurus pada tes problem solving. Kelima, wawancara direksi. Wawancara terakhir yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah yang dimiliki sang pelamar. Di sini ada beberapa catatan tambahan. Yang pertama, pelamar yang sudah melakukan tes pada setiap tahapan akan dihubungi oleh pihak HRD kembali bila pelamar lolos ke tahap berikutnya. Yang kedua, pada setiap wawancara, pelamar melakukan introduction atau perkenalan diri secara singkat pada pihak perusahaan. Menurut narasumber, itu penting dilakukan saat adanya sebuah interaksi yang akan memperdalam lagi pengenalan masing-masing pihak, baik itu perusahaan ataupun pelamar. Setelah melakukan analisa terhadap proses rekrutmen dan seleksi, saya sebagai penyampai materi presentasi mengevaluasi proses rekrutmen dan seleksi yang dilalui oleh narasumber. Dalam tahapan rekrutmen dan seleksi, pada pencarian karyawan baru, tidak semua tahapan dilakukan. Adapun semua tahapan yang ada bersifat opsional atau diadakan sesuai kepentingan perusahaan. Jadi, tidak masalah bila hanya beberapa tahap saja yang dilakukan. Di sini lebih ditekankan pada kemampuan problem solving, kemampuan pelamar dalam mengoperasikan Excel, dan menilai kemampuan komunikasi pelamar ditunjukkan dengan banyaknya tes wawancara yang ada. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Banyak kesalahan yang saya perbuat, saya mohon maaf. Berjumpa lagi di lain waktu.